Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Kalau merujuk 4 mazhab ini, ada istilah. Mulai dari pertama mazhab Imam Hanafi, yang kedua mazhab Imam Maliki, yang ketiga mazhab Imam Syafi'i, yang keempat mazhab Imam Hambali. Saat disebutkan Abu Hanifah, maka beliau sendiri. Saat disebutkan Imam Hanafi, maka beliau sendiri. Tetapi saat disebutkan Hanafiyah, itu pengikut beliau, murid-murid beliau. Pada Imam Maliki, saat disebutkan Al-Imamu Malik ataupun Al-Imamu Malik bin Anas, maka beliau sendiri. Tapi saat disebutkan Malikiyah, itu pengikut-pengikut beliau. Demikian pula Imam Syafi'i, bila disebutkan nama beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, itu beliau sendiri. Tapi bila disebutkan Syafi'iyah, maka itu pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Pada Imam Hambali, nama beliau Ahmad bin Hambal. Maka karena Hambal itu nama ayah beliau, dinisbahkanlah kepada nama ayahnya menjadi Hanbali. Tapi pengikut beliau tidak disebut Hanbaliyah. Pengikut beliau disebut Hanabilah. Pengikut-pengikut mazhab Imam Hambali. Nah sekarang, mazhab ini bukan kesimpulan hukum. Mazhab itu adalah rumusan di dalam memutuskan hukum. Kaidah-kaidah yang diterapkan untuk menghasilkan hukum. Maka Imam Syafi'i menerapkan kaidahnya dan beliau menghasilkan hukum dari kaidah yang beliau buat sendiri. Lalu kaidah ini dibakukan turun-temurun pada generasi berikutnya. Maka ketika zaman berubah, adalah fatwa-fatwa Imam Syafi'i dari sumber rumus ini dulu yang kemudian disesuaikan dengan zaman berikutnya. Kita ambil contoh. Imam Syafi'i tidak menyatakan sunnat ketika salat membaca lafaz niat. Usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i. Tidak. Tapi itu didapatkan pada Syafi'iyah, istimewanya pada Imam An-Nawawi. Beliau katakan, wa yusannu talaffudhu biha liyusa'idal lisanul qalbah, dan disunatkan untuk melafalkan niat tersebut agar lidah dapat menolong hati. Karena kata Imam An-Nawawi, bila tidak umpamanya pada salat isya nanti kita lafalkan sholli sunat, sholli fardal isya'i, ada kemungkinan hati kita saat berniat ternyata bukan niat salat isya, malah niat salat maghrib, dan itu tidak sah. Tapi kalau sudah diawali sebutan pada lidah, lebih mudah untuk diingat oleh hati. Hanya salahnya sekarang bukan dilafalkan, tetapi dijiharkan. Maka ada perbedaan antara talafut dengan al-jahru. Talafut itu hanya sekedar menggerakkan mulut untuk bertutur dengan bunyi-bunyinya. Maka bahkan orang bisu yang sudah positif tidak bersuara, tetap dianjurkan, diwajibkan pada rukun qauli untuk menggerakkan mulut bertutur dengan huruf-hurufnya. Maka yang makna talafut, menggerakkan mulut bertutur dengan huruf. Sedangkan yang kita praktekkan sekarang adalah jihar. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Imam Syafi'i dalam bab transaksi muamalah jual beli, beliau mensyaratkan adanya ijab dan qabul pada segala benda yang diperjualbelikan, dari yang ukuran besar sampai ukuran kecil. Tetapi kemudian di dalam Syafi'iyah, Imam An-Nawawi berijtihad, dimaafkan dengan terjadinya praktek bai'ul mu'atah, jual beli dengan saling memberi. Pedagang menyerahkan barang sesuai dengan kualitas yang disetujui oleh pembeli, lalu diserahkan uang yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh pedagang. Bai'ul mu'atah itu mazhab Imam An-Nawawi. Bukan mazhab, pendapat Imam An-Nawawi di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka mazhab itu adalah rumusan hukum, sedangkan fatwa itu adalah pendapat hukum. Jadi ada pendapat Imam Syafi'i tetapi berbeda dengan Syafi'iyah. Kenapa? Karena zaman berubah. Itu belum lagi kalau sekarang orang transaksi jual beli online, di mana lihat barangnya. Maka nanti dikembangkan dalam al-bai' bis salam, jual beli dengan transaksi mausufin fid dhimmah, benda yang terbayang dalam benak. Sanggup kita gambarkan benda itu, dipahami dan sesuai saat diserahkan, maka sah. Apabila tidak, maka nanti ada praktik yang mana fasakh, dibatalkan transaksi tersebut. Harus ada pihak yang menjamin. Jadi hukum itu berubah sesuai, fatwa itu berubah sesuai dengan zaman, sedangkan hukum tetap. Jual beli halal, riba haram, tapi bentuknya kemudian menyesuaikan. Terima kasih.
Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.